Halo, saya Yasil. Jadi kali ini saya mau menjelaskan ataupun mau sharing bagaimana seorang guru itu menyiapkan sebuah pembelajaran di kelas. Kita tahu tugas sebagai pengajar itu bukan cuma datang, mengajar dan pulang, tapi ada banyak lain di belakangnya. Salah satunya adalah menyiapkan sebuah pembelajaran atau menyiapkan sebuah proses pengajaran. Bagi saya, untuk melaksanakan sebuah pembelajaran, ini saya membagi menjadi tiga kegiatan. Pertama, ada kegiatan persiapan, ada kegiatan pelaksanaan, dan juga ada kegiatan evaluasi. Ketiga ini memiliki kaitannya masing-masing dan harus dibuat sebaik mungkin. Kenapa? Kalau persiapannya bagus, good preparation, maka pelaksanaan ini bisa dikerjakan dengan bagus juga. Belum tentu bisa bagus, tapi setidaknya kita tahu apa yang mau dibuat berdasarkan persiapan yang kita lakukan. Setelah pelaksanaan, entah itu bagus, entah itu tidak bagus, kita akhiri dengan sebuah evaluasi yang bakal, mana evaluasi itu untuk untuk peningkatan kemampuan kita juga, nggak ada lain dan bukan yang gimana-gimana. Kali ini saya mau mencoba bahas mengenai soal bagian persiapan. Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang baik, kita harus yang namanya melakukan sebuah itu persiapan. Persiapan itu bukan cuma sekedar persiapan administrasi. Itu ada LPP, modul dan sebagainya, perangkat-perangkat ajar. Bukan cuma itu, tapi kita harus tahu materi ini cocoknya itu bagaimana. Kita tahu cocoknya itu bagaimana, kita harus lihat dulu karakteristik siswa kita bagaimana, peralatan-peralatan kita itu adanya apa saja, dan kemampuan-kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, kita itu harus menulis setidaknya materi ataupun catatan. Kedua hal ini penting dan sangat penting untuk dilakukan, karena kalau kita tidak membuat outline materi, kita itu bisa jadi cerita ngawur ngidul, ngawur entah kemana-mana, belahan bumi semana-mana pun kita belah. Makanya salah satu hal selain administrasi, kita tahu outline materi. Outline materi ini juga yang bakal mengarahkan kita kepada tujuan pembelajaran. Karena gini, kalau kita tidak melakukan persiapan dan tidak menentukan tujuan pembelajarannya bagaimana, kita itu nggak akan pernah bisa yang namanya membuat kerangka materi yang bagus. Kerangka materi ini bukan dan tidak bisa dibuat satu kali oke, satu kali coba langsung bagus, enggak juga. Ini harus penyesuaian beberapa kali. Mungkin kerangka materi yang kita buat di sini dan di kelas selanjutnya itu beda, bisa. Dan kadang ada kegiatan malas kita yang mana, wah, tinggal ketik di Google dan sudah jadi PPT-nya, ataupun tinggal download, tinggal pakai. Nah, butuh perhatian juga. Tidak semua PowerPoint yang ada di Google itu cocok dengan kita. Kadang beberapa kali juga saya dapatin kayak pembahasan ini tidak butuh, pembahasan ini terlalu dalam atau tidak cocok dengan jenjang. Makanya juga dalam persiapan ini kita harus pastikan juga tahu siswa kita itu jenjangnya apa. Ataupun kalau yang lagi terkenal sekarang fase A, B, C, D, E dan sebagainya, fase-fase perkembangan anak. Tapi yang harus diketahui, seenggaknya persiapan ini harus dilakukan sebaik mungkin. Seringkali saya dapati memang kondisi-kondisi tertentu
memang melakukan persiapan ini memakan waktu yang sangat-sangat lama, menghabiskan waktu yang nggak sebentar, karena kita ngerasa ini belum pas, itu belum pas, ada beberapa yang nggak cocok. Akhirnya apa? Kita itu terlalu lama di bagian persiapan. Sementara ada poinnya ataupun ada kalanya kita itu harus melakukan tes materi. Tes materi ini seenggaknya kita itu tahu apa yang mau disampaikan di kelas. Persiapan seperti melatih ataupun berlatih, kita sebagai seorang pengajar itu berlatih dengan sendirinya itu masih jarang dilakukan. Kita masih dalam model kayak mana bekal yang kita dapat di kuliah itu yang kita bawakan ke kelas. Jadi seolah-olah kita nggak mempraktekannya lagi. Padahal praktik terbaik untuk berlatih adalah ya udah ngomong sendiri seperti ini, ngomong di kelas kosong. Enggak tiba-tiba kita datang bawa bahan, kita lakukan tap apa yang mau dibuat. Masih di bagian persiapan, salah satunya kita itu harus sudah tahu kita itu mau memakai metode apa, peralatannya bagaimana, itu kita harus yang sudah tentukan. Karena di saat nanti di bagian pelaksanaan, waktu kita eksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau bagian persiapannya saja kita asal-asal, efeknya apa? Efeknya kembali lagi ke siswa. Siswa tidak akan sampai ke tujuan belajarnya. Kadang saya sendiri juga mengkritisi kenapa administrasi itu dibuat sangat banyak dan sangat nyelimet, bisa saya bilang. Banyak sekali. Yang beginilah, ganti ini, ganti itu, ganti segala macam. Padahal salah satu hal yang penting adalah ini. Penguasaan materi. Kita bisa saja berteori ini itu menggunakan segala pendekatan segala macam. Tapi kalau kita tidak menguasai bahan yang kita mau sampaikan, itu sama saja kita menelantarkan anak-anak manusia, orang-orang yang punya masa depan. Jangan sampai karena kita melalaikan kegiatan persiapan ini persiapan ini kita lalaikan, kita anggaplah kita punya buku paket, ya udah siswa tinggal membaca, siswa tinggal menulis, mencatat, kita tinggal menilai sesuai dengan apa yang mereka jawab. Nggak bisa. Saya sendiri juga masih kewalahan di bagian persiapan ini. Saya masih merasa kayak persiapan saya masih nggak betul, kegiatan yang saya lakukan masih loncat-loncat segala macam. Makanya kadang kali ketika saya berada di kelas, saya sendiri merasa saya nggak menguasai bahan. Ini yang memang menjadi dilematis. Bahan yang ingin disampaikan banyak, tetapi kita sebagai pengajar hanya memiliki waktu yang sangat terbatas, harus disampaikan dengan teliti. Dan satu lagi, kita sebagai orang dewasa harus yang namanya menurunkan bahasa. Kita harus tahu lawan bicara kita, anak-anak ini, bahasanya bagaimana, perkembangan mereka seperti apa. Jangan seolah-olah kita baru selesai kuliah S1 segala macam, bahasa yang kita pakai bahasa tinggi, nggak akan masuk kepada mereka. Begitu juga di bagian persiapan, misalkan kita pakai PowerPoint nih, misalkan kita pakai PPT, kita tahu anak-anak yang kita ajari adalah anak-anak usia rendah. Makanya kita nggak bisa pakai PowerPoint yang kesannya itu profesional, nggak bisa. Anak-anak ini butuh hiburan secara visual. Mereka bakal melihat, wah gambarnya lucu nih, gambarnya tertarik nih. Jadi mereka konsentrasi mereka jadi tertuju pada layar. Makanya bagian persiapan ini bagian yang krusial. Bagian yang krusial, bagian yang menentukan ke arah mana akan kita bawa pembelajarannya bagaimana. Pembelajarannya itu bakal seperti apa. Itu semua ditentukan di bagian persiapan. Oke, kesimpulan penjelasan kali ini adalah kegiatan persiapan adalah kegiatan yang penting dilakukan.
Kalau nggak dilakukan dengan baik, bisa dipastikan kegiatan kita itu bakal ngawur ngidul, pembahasan di seluruh dunia. Semua hal kita bahas. Padahal boleh kita bahas hal-hal yang menarik, karena kalau kita batasi juga, jadi siswa juga kayak males jadinya bertanya. Dengan persiapan yang bagus, kita bisa sampai ke tujuan yang lebih cepat. Walaupun kita tahu yang namanya penyerapan ilmu setiap orang itu beda-beda, tapi seenggaknya dengan melakukan persiapan yang baik, kita sudah bisa apa? Dengan melakukan persiapan yang baik, setidaknya kita sudah berupaya untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Karena berkualitas bagi sebagian orang itu beda-beda. Ada yang standarnya bagaimana. Tapi setidaknya kita sudah tahu pakem standar kita itu seperti apa. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Besok kita lanjut lagi di bagian eksekusinya.